Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Di atas 85 tahun, laki-laki sama perempuan sama aja pikunnya. Seberapa bahayanya nih pikun ini buat kehidupan kita? Termasuk salah satu dari 7 penyebab kematian. Sampai kalau yang udah parah bener, itu ada stadium-stadiumnya. Cuman nggak bisa ngapa-ngapain, bisanya tidur doang lagi. Ya, olahraga tuh kan kita nggak semua olahraga itu harus dijaga. Aman, nggak semua olahraga aman. Yang nggak aman itu ada olahraga yang punya resiko untuk bikin kepala trauma. Yang jelas misalnya contoh orang balap sepeda, balap motor, ya dong, terus tinju, udah jelas. Terus main American football, rugby. Nah itu kemungkinan kena juga, kepala juga gede. Apalagi itu orang yang kerjaannya itu naik-naik ke gedung yang tinggi atau kerja bangunan. Makanya kalau di tempat kerja bangunan kan K3-nya itu adalah harus pakai harness. Proteksi kepala begitu. Spiderman dok ya. Ya. Jangan proteksi kepalanya nggak dipakai, yang dipakai belangkon. Yang nggak melindungi lah itu. Gitu. Oke, jadi itu termasuk olahraga itu yang punya resiko membuat kepala otak trauma. Iya. Dok, bagaimana dengan olahraga e-sport? E-sport? Gampangnya kita main game di handphone lah dok. Ngerusak nggak tuh? Ya nggak ada hubungannya itu sih. Lah kan itu kita masukin racun secara elektronik dok. itu kita bisa saya nggak tahu ya. Saya pernah ngalamin satu hal sakit kepala. Setelah saya coba teliti diri saya sendiri, ternyata saya kebanyakan main game di handphone. Sakit kepala saya, benar-benar sakit. Jadi bukan pusing, sakit. Gitu kayak di senut-senut gitu kan. Itu termasuk racun. Kalau menurut saya sih enggak lah. Enggak ya? Enggak. Jadi otak saya aja yang enggak beres ya. Menolak terlalu banyak main game. Oke, terus apalagi dok selain aktivitas olahraga yang itu, terus kemudian ini kan kita sehubungan dengan kita lagi cara investasi sehat nih dok ya, buat otak kita ya. Ya yang jelas tadi sih ya kan soal pertama olahraga otak ya. Olahraga otak tuh yang pakai otak lah. Olahraga badan yang aerobik maupun yang beban. Makanan. Jadi makanan-makanan yang bisa meningkatkan fungsi otak. Apa contohnya? Yang banyak kaliumnya dok. Ya sebenarnya segala macam, multivitamin segala macam. Tapi sih katanya sih konon vitamin B sama vitamin E bagus buat otak. Satu lagi itu katanya ginkgo biloba. Itu bagus untuk sirkulasi otak. Ada beberapa obat-obatan yang katanya bisa meningkatkan metabolisme otak, itu mungkin nggak ada masalah. Dan satu lagi itu yang belakangan tuh baru dikasih tahu orang itu adalah kurkumin. Andalan dokter Jaya. Ya balik lagi ke situ karena dia itu artinya mengurangi peradangan otak, katanya mengurangi peradangan otak dan membuat oksidasi di otak itu berkurang. Dan satu, kalau misalnya memang orangnya ini kadang gini Franky, ada sebagian dari yang namanya pikun itu ada faktor genetiknya Franky. Jadi kalau ada orang yang memang keluarganya, orang tuanya itu pikun, ya itu harus ya lebih berhati-hati. Karena itu ada faktor keturunan, ada DNA-nya yang bisa menyebabkan kepikunan Franky. Jadi pikun itu juga genetik. Ya, selain lingkungan. Nah dok, kalau misalkan orang nih dok ya, kayak tadi olahraga yang bukan olahraga sih, kegiatan nih dok. Itu kan sudoku tadi dokter Jaya kan termasuk yang menunjang supaya mempertahankan memori ini dok ya. Atau
TTS katanya dok. TTS, ya. Main catur. Main catur. Ya apalah, ya pokoknya yang pakai otak mikir lah. Main bridge gitu dok ya. Ya. Berarti main mahjong juga bisa. Ya bisa, asal jangan pakai judi, Frankie. Jangan pakai duit. Yang itu masalahnya, duitnya itu yang bermasalah. Dokter Jaya tahu kan kalau kita main gaple itu juga pakai otak tuh dok. Iya. Gaple, sorry. Main kartu itu bisa dia tahu. Oh yang bakal keluar nanti sisanya yang belum keluar ini nih. Kartu remi, poker ataupun apa. Cuman jangan pakai duit. Iya. Gitu. Oke dok. Terus kemudian apalagi nih dok? Yang tadi makanan, aktivitas, kemudian racun segala macam. Dan satu lagi, menghindari polusi, Frankie. Polusi juga itu merusak otak, polusi udara terutama. Kalau kita kurang tidur dok, kurang istirahat. Nah itu dia. Apa? Salah satunya itu memang tidur bermasalah, Frankie. Dan satu lagi ya, itu gini. Kalau orang ini yang ternyata ada hubungannya dengan pikun itu adalah soal penglihatan, Frankie. Kalau orang udah matanya nggak jelas, harus dikoreksi pakai kacamata. Karena kalau enggak itu bisa merangsang pikun. Satunya lagi gini, kuping nih. Kalau pendengaran mulai berkurang, pakai hearing aid. Pembantu pendengaran. Karena kalau enggak itu juga katanya resiko pikun. Ya, ini masalah kuping kemarin kan saya sempat ke Karolus, dok. Sempat tuli mendadak. Ternyata kita nggak boleh happy dengan kita bisa mendengar, dok. Ya. Setelah dites segala macam itu ada ambang-ambang kita yang dia ambangnya menurun atau masih normal. Ya itu balik lagi pada usia sih dok ya. Usia, dan satu lagi jangan lupa ada orang sekarang nih yang pakai headset nih lagi. Oh rusak itu dok. Itu apalagi kalau dia udah kebiasaan tuh dengarnya keras-keras gitu. Itu mempengaruhi gelombang yang bisa diterima oleh telinga juga, itu pengaruh, Frankie. Jadi be careful itu. 3 tahun lalu saya ke Jepang, tour leadernya itu gangguan pendengarannya gara-gara pakai headset yang ditanam di sini, earphone ya. Ya. Jadi dia sekarang kupingnya berdenging, padahal masih muda. Ya. Kalau orang udah ada umur berdenging tuh ternyata tuh. Dan kalau dia begitu, dia harus ke dokter untuk dikoreksi, mata dikoreksi, kuping dikoreksi. Dan satu katanya ya, salah satu tanda bahwa mulainya pikun itu adalah kurangnya pendengaran, bagi ternyata. Kurang pendengaran. Jadi orang kalau misalnya dia ngomong apa terus apa gitu, itu ada gejala. Ya, kadang-kadang itu gejala mulai awal. Pikun. Iya. Oh. Tapi kalau kita ngomong kencang dia ngedenger, sama juga ya. Dia juga kurang pendengaran berarti kan dok ya. Nah dok, ini tadi dokter bilang kan genetik. Menular nggak dok? Tidak. Pikun? Dia tidak menular. Nggak nular. Nggak. Nah tapi kemudian pertanyaan lanjutannya adalah seberapa bahayanya nih pikun ini buat kehidupan kita? Pikun itu termasuk salah satu dari 7 penyebab kematian, Frankie. Sampai bisa meninggal, Frankie. Nah, karena kenapa? Karena kalau orang udah mulai pikun, nanti akhirnya ujung-ujungnya dia nggak bisa sosialisasi. Dia depend sama orang lain untuk pakai baju, untuk makan segala macam, itu dia sangat tergantung sama orang. Sampai kalau yang udah parah bener, itu ada stadium-stadiumnya. Cuman nggak bisa ngapain, bisanya tidur doang, Frankie. Pikun tuh dok. Iya, sampai ke gitunya parah. Jadi ada gradasinya seperti itu. Nah sebenarnya salah satu cara supaya kita nggak pikun itu adalah masalah gini. Ada namanya social lonely. Orang yang tidak mau bergaul sama orang lain, sama sekali nggak mau bergaul, itu adalah orang yang juga gampang pikun. Jadi orang yang sudah mulai pikun itu dia harus diajak sosialisasi, Frankie. Harus diajakin ngobrol, diajakin pergi ke teman, ngobrol ke sana ke sini gitu. Jadi biar dia punya aktivitas begitu. Nah, sekarang orang pikun bisa sembuh nggak dok? Tidak, karena itu apalagi kalau namanya Alzheimer itu tidak ada obatnya dan dia makin progresif. Tapi dia bisa ditahan supaya dia tidak makin parah. Jadi sembuhnya itu susah dok ya, nggak bisa lah ya? Ya, tapi dia bisa dididik sehingga dihambat sedemikian rupa sehingga dia masih bisa sosialisasi, masih bisa mikir dan segala macam. Dan jelas kalau orang yang udah pikun kayak gitu harus selalu dibantu, ditemani sama orang. Jadi kalau mau belanja
ditemani sama orang. Kadang-kadang kalau saking pikunnya dia begitu dia pergi belanja terus dia lupa pulang, nggak tahu nomor rumah di mana dan segala macam. Itu sering terjadi, Frankie. Itu pikun seperti itu. Ya. Nah, ini ada satu film yang menarik buat saya, Dok. Bintang filmnya Drew Barrymore. Drew Barrymore membintangi film The 50 First Date. Bermain sama satu bintang film yang main di film yang museum, The Museum, saya lupa nama itu. Tapi di cerita itu disebutkan si Drew Barrymore itu mengalami suatu kecelakaan. Jadi kecelakaan dan kemudian dia sampai lupa ingatan setelah dia kecelakaan tersebut. Nah itu lain bukan pikun, itu namanya amnesia. Amnesia lupa apa yang sudah terjadi, itu bukan pikun lagi. Tapi itu rusak juga otaknya tuh, Dok. Iya. Jadi dia lupa. Kalau dia lupa kejadian sebelumnya namanya amnesia retrograd. Tapi bukan termasuk kategori pikun yang itu. Bukan termasuk pikun. Nah, amnesia bisa balik, Frankie. Kadang-kadang dia bisa balik. Dan ada satu, dia bilang dia masih mending. Ada satu orang, mungkin amnesia juga kali ya, itu cuman inget selama 10 detik. Lebih daripada 10 detik dia akan nanya lagi. Disebutin kenalan, dia bilang I'm Tom. Lewat 10 detik lagi kenalan lagi, saya Tom. Itu bukan pikun. Bukan. Apa bedanya, Dok, antara pikun dan amnesia? Ada kejadian. Kalau amnesia itu ada kejadian trauma. Ada batasnya. Ya, ada batasnya. Itu dia baru terjadi pikun. Kalau pikun itu gradasi, gradual. Itu bisa bertahun-tahun tuh prosesnya. Mulai dari pikun dikit, makin lama makin banyak. Jadi pikun itu 14% penyebab kematian, Dok ya. Bukan. Termasuk nomor 7 dari penyebab kematian. Jadi nggak ada persentasenya, tapi enggak. Urutan ke-7. Tapi dia ada penyebab disabilitas yang cukup tinggi. Jadi menyebabkan orang jadi dia tidak bisa mandiri, dia harus dibantu orang dan segala macam. Dan itu cukup gede frekuensinya. Itulah sebabnya kenapa orang Indonesia di luar negeri, terutama di Amerika, laku tenaga kita, Dok. Kenapa? Atau di Taiwan. Penjaga orang tua. Oh iya. Penjaga orang tua termasuk ngerawatin orang-orang tua di Taiwan, di Amerika. Gajinya gede tuh, Dok. Dia gajinya gede karena dia tuh memerlukan apa yang namanya kesabaran tingkat tinggi. Dia mesti menguasai soal makanan, menguasai harus ngeladenin komunikasi dan nggak gampang komunikasi sama orang seperti itu. Ya kan? Itu gajinya gede. Dan itu termasuk pikun maksud saya, Dok. Ya. Nah sekarang Dok, kalau pikun kayak tadi nih, Dok, tentunya makanan itu kan memperburuk. Ada nggak makanan yang bisa menghambat jangan sampai ya itu yang tadi yang saya bilang makanan Mediterranean itu. Iya, itu makanan hijau-hijau, makanan yang hijau-hijau, kacang-kacangan, olive oil. Artinya sebenarnya kita di dokter dia bilang, Dok, Indonesia nggak ada masalah terhadap makanan kita, Dok, karena makanya bagus. Di sini kemungkinan dia pikun juga nggak terlalu gede, tapi di Indonesia masalahnya bukan cuma itu, Renggi. Di sini tuh angka harapan hidup lebih rendah, Renggi. Jadi artinya sebelum sempat pikun dia udah meninggal duluan, Renggi. Iya sih. Itu 65. Iya kan? Nah, masalahnya kenapa perempuan juga lebih tinggi? Salah satu alasannya adalah biasanya yang meninggal duluan tuh laki-laki. Sehingga perempuan tuh bisa lewatin 65 ya. Yang pikunnya kalau dihitung-hitung yang pikun perempuan lebih banyak kok. Jadi statistiknya itu dia punya jumlahnya ada bias juga. Katanya bias. di atas 85 tahun laki-laki sama perempuan sama aja pikunnya. Kejadiannya sama, tapi 65 sampai 85 itu perempuan 2 kali lipat. Kalau orang nih, Dok, yang di Indonesia nih, Dok, pengertian kita pikun kan kita opa-opa, oma-oma tuh sampai lupa ini cucunya namanya siapa, anaknya siapa. Apakah benar itu disebut pikun? Iya. Nah sekarang masalahnya begini, ya itu cucu kan belakangan, tapi kalau disuruh cerita anak yang dulu ada anaknya dia lupa. Ya itu udah pikun, udah lebih parah lagi. Parah tuh, Dok ya.
Tapi sekarang gini, kalau kita, ya kadang-kadang nggak semua orang tuh punya babysitter yang bisa ngurusin orang tua. Kita ngurusin si orang tua. Bagaimana caranya kita ngurusin? Nah, ada satu cerita begini yang lumayan bagus sih, Frank. Ada bapak-bapak nih udah tua, dia udah pikun, dia duduk kayak gitu. Ada ayam lagi matok-matok, anaknya lagi baca buku di sebelah. Dia tanya, itu apa nak? Oh, itu ayam lagi makan pak, katanya. Nggak lama kemudian dia colek lagi, itu apa nak? Ayam lagi makan, katanya. Sampai 10 kali, lama-lama pas paneng lah si anaknya. Langsung dibentak bapaknya. Apa sih dari tadi saya udah bilang itu ayam lagi matok, lagi makan. Gimana sih bentak ganggu gebrak. Bapaknya cuman bingung aja gitu. Terus dia jalan pelan-pelan ya, dengan tata-tata dia jalan, dia pergi masuk ke dalam rumah. Dia ambillah satu buku tua. Diary-nya booknya. Kasih anaknya suruh baca. Jadi di situ dia ceritain pada waktu anaknya masih 2 tahun, kejadiannya sama persis seperti itu. Jadi saat anaknya pikun, ya, di anaknya itu nanya, itu apa pak? Itu ayam lagi matok. Ya kan, anaknya pikun kan? Nah, pada saat anaknya jadi pikun, dia bertanya berulang-ulang 10 kali, dia bilang, saya dengan senyum saya akan jawab lagi. Gitu. Jadi artinya apa? Ya kalau misalnya ada anggota keluarga kita pikun, ya ingat aja, jadi kita pun pernah seperti itu dulu gitu loh. Jadi harus sabar, harus dijawab, harus diladenin. Jadi otak itu ternyata siklus ya dok ya, mulai dari pikun, sehat, pikun lagi. Ya. Betul ya dok ya? Ya. Betul. Nah jadi artinya dia orang itu, nah saya sendiri termasuk orang yang anak yang ya saya merasa beruntung karena diberi kesempatan pergi. Waktu saya SMP, nenek saya tuh udah 83 tahun. Saya tinggal sama papa saya, mama saya, sama nenek. Neneknya udah pikun. Badannya masih sehat, seger sekali, 83 tahun. Kemana-mana masih bisa jalan, cuman matanya nggak awas. Nggak bisa lihat. Kuping masih bagus. Saya tidur sama dia. Nah itu setiap satu, ya begitu. Yang lain tuh cucu yang lain tuh nggak ada yang mau ngerawatin dia. Saya makanan saya ambilin, dia makan habis makan piring aja belum saya ambilin, dia bilang masa gini hari gue belum dikasih makan. Oh ya mau makan ya. Saya seperti itu. Dia lagi duduk itu, terus dia bilang begini, tega ya katanya, udah jam segini udah maghrib begini, masa gue ditaruh di teras, dia bilang. Padahal itu di kamar. Saya bilang, oh jadi mau kemana? Bawa saya ke kamar dong. Ya udah saya tuntunin, saya bawa ke saya dudukin situ. Nah ini baru di kamar katanya. Nah jadi saya lakukan itu, terus nggak ada ngeluh, nggak ada apa dan segala macam. Nah jadi artinya apa? Yang namanya kalau kita melayani orang seperti itu, yang jelas pertama kita harus selalu komunikasi sama dia. Jangan dibantah, ikuti aja apa maunya. Karena itu bukan dia nggak normal. Jadi kitanya yang normal itu yang harus melayani dia apa adanya begitu. Itu SMP dok ya? Iya SMP. Jadi dokter Jaya besok kalau cucunya SMP boleh dites dok? Enggak, tapi maksudnya saya nggak semua orang punya kesabaran seperti itu. Akhirnya ya nenek saya tahu bahwa saya itu adalah orang yang ngurusin. Dan habis begitu kebetulan waktu ibu saya tua. Ya terakhir dia tinggal sama saya. Ya saya sih cuma mengulangi aja apa yang saya lakukan seperti itu. Belakangan mertua saya, ibunya dari istri saya, udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain segala macam, juga tinggal di rumah saya. Jadi tapi ada satu hal yang menarik ya Frankie ya. Karena saya melakukan itu seperti itu, anak saya itu sayang sekali sama orang tua. Jadi sekali waktu saya sekeluarga ini lagi mau pergi ke mall. Neneknya nih di rumah, udah nggak bisa jalan lagi, pakai kursi roda. Saya bilang yuk kita pergi ke mall gini. Kata anak saya, nenek gimana? Gak usah di rumah aja, saya bilang, repot kan gitu. Enggak, harus ikut katanya. Saya yang dorongin, dia bilang. Jadi artinya kadang-kadang kalau kita mau mendidik anak, bagaimana caranya anak itu bisa
bisa sayang sama orang tua adalah dengan cara memberi contoh. Nah itu saya waktu itu pernah ada satu cerita yang lumayan bagus, Frankie ya. Sekeluarga nih, nenek, bapak, ibu, ada anak 2 orang, makan di meja. Tapi orang yang namanya orang pikun kan kadang-kadang dia juga tangan gemeteran, ya gitu ya, makan berantakan gitu. Saking berantakan tuh si ibunya bilang, "Papa makan berantakan amat sih," katanya. Udah mulai sekarang jangan makan di sini. Akhirnya berantakan, itu piring bisa pecah dan segala macam. Akhirnya disediain piring dari kaleng, ditaruh di pojokan situ, Frankie. Di satu pojokan dikasih meja kecil. Udah Papa makan di situ deh, katanya. Di sini berantakan gini. Udah gitu ya udah. Nah, dia lakukan seperti itu. Nah, sekali waktu anaknya tuh, anaknya yang masih kecil itu nyiapin ini, Frankie, nyiapin satu piring yang dari kaleng juga. Dia simpan baik-baik di lemari. Buat apa tuh? Oh enggak, nih saya siapin aja nanti buat mama kalau mama udah tua, katanya. Ya, memang kadang-kadang memang ya ini setiap keluarga beda-beda. Tapi yang Dokter Jaya sebutin tadi kerjaan itu bagus, Dok. Kan selalu istilahnya ada rezeki khusus buat anak soleh. Padahal bapaknya Dokter Jaya bukan soleh ya. Bukan ya. Nah jadi nggak apa-apa. Itu kan yang tadi Dokter Jaya ada 2 hal bagusnya buat itu, terus kedua bagusnya buat yang ngedenger nih, Dok, bahwa memperlakukan orang pikun itu perlu hati-hati. Karena kalau nggak hati-hati bisa, menurut saya ya, Dok ya, menurut saya itu kita kan walaupun dia pikun kan tetap punya perasaan, Dok. Oh iya. Dia nggak pikun tuh paling nggak enak, Dok. Oh iya. Benar nggak, Dok? Bayangin kita, ya saya, Dok ya, kacamata saya taruh kebanyakan saya taruh di sini nih, kan saya kebanyakan pakai kaos. Ya. Kalau sama Dokter aja lagi kita podcast begini saya pakai baju nih, kalau nggak pakai kaos. Nah kalau kayak sekarang saya taruh di sini nih kacamata. Kadang lupa kacamata taruh di mana, gitu kan? Karena nggak di tempat yang biasanya. Nah itu pengertian saya. Pertanyaan saya lah, kalau orang menaruh di tempat yang biasa, terus kemudian kita taruh tempat lain dan kita tidak mengingatnya itu, apakah itu termasuk pikun? Itu awal pikun. Oh, awal pikun. Jadi makanya kalau orang sudah mulai lupa dengan tempat yang dia biasa taruh, dia taruh di tempat lain, nah itu udah mulai tanda-tanda kepikunan. Jadi ya kalau menurut saya sih kalau udah mulai pikun begitu ya ada baiknya reuni, Frankie. Oh enggak. Iya, sosialisasi. Karena ada salah satu pikun karena asosial. Dia tidak bersosialisasi, makanya jadi pikun. Reuni sama pikun kan lucu. Ntar banyak yang bilang lagi settingan lagi. Gara-gara kita mencegah pikun, kita reuni. Oke, jadi intinya aktivitas sosial ini juga memperlambat pikun ya, Dok ya? Iya. Dan satu ya, orang tua itu sangat rentan terhadap yang namanya dehidrasi, Frankie. Jadi harus dicukupi minumnya. Jadi minum harus dicukupi. Kalau dia udah nggak bisa makan, kadang-kadang giginya juga sudah berantak, udah nggak ada giginya segala macam. Ya di makanan itu bikin jadi cair lagi, jadi seperti bayi lagi. Harus cukup dikasih jus atau segala macam. Jadi nggak bisa makan buah ya dikasih jus. Pokoknya asal selama kita cukupi dia punya minum, itu biasanya dia sehat. Dan jangan lupa, kalau saya sih dulu ya saya ngurusin mertua sama ibu saya selalu ngasih kurkuma. Kenapa? Karena salah satu masalah untuk orang tua adalah tidak nafsu makan pagi. Nah, kurkuma, temulawak atau kunyit itu membuat dia nafsu makan sehingga dia masih tetap bisa makan. Dan satu, kalau sampai dia mencret, itu segera dibawa ke dokter deh. Karena kenapa? Itu resikonya besar. Nah, ini ada pertanyaan sehubungan dengan pekerjaan saya. Saya punya pekerjaan kan supir akap. Katanya nih, Dok, nyetir juga mencegah pikun. Iya, karena selama nyetir kamu terjaga. Kamu fokus dengan jalanan, kamu lihat kanan kiri. Jadi itu adalah otaknya jalan. Jadi kalau di
CT scan di MRI itu di otaknya tuh merah berarti otaknya lagi jalan, Franky. Oh, gitu. Iya, memang betul. Betul ya. Jadi Ya. jadi saya aman dong, Dok ya. Ya. Kan saya hobinya Ya, terus. jadi supir akap. Tapi di sebelah mesti ada yang nemenin, Franky. Dan yang nemeninnya itu nggak boleh tidur. Wah, Wah, itu bahaya. itu terbalik, Dok. Justru kita mengambil kesempatan pada saat mereka tidur. Dokter coba perhatikan supir-supir bis akap. Nah, saya supir akap mengikuti sama dengan supir-supir bis akap. Supir-supir bis akap itu pada saat penumpangnya tidur, apa yang terjadi, Dok? Kenceng tuh bisnya, Dok. Ya enggak, tapi yang di belakang boleh tidur, tapi di depan mestinya nggak tidur, Franky. Karena dia bisa ngejaga ini kalau dia tiba-tiba ngantuk. Soalnya itu pengalaman pribadi, Franky. Oh, itu, Dok. Kayak bisa nyetir sampai tidur. Itu nggak boleh sebelahnya tidur. Tapi ada yang lucu nih, Dok ya. Kalau kita nyetir itu, hobi saya, kerjaan saya supir akap antar kota, antar provinsi. Kalau kita nyetir sendiri, lokasi baru, besok lagi kita mengulangi ke tempat situ, kita bisa tahu. Tapi kalau kita disetirin 3 kali lewatin situ, ternyata itu kita masih agak bertanya-tanya. Ini habis tikung kanan kiri lagi juga nggak segampang itu, Dok. Ya. Jadi ternyata untuk kita nyetir yang tadi dokternya sebutin, konsentrasi kita full, Ya. sehingga masuk langsung ke alam bawah sadar kita, Dok ya. Jadi makanya jangan biarkan tuh ada sedikit aja ngantuk itu kalau lagi nyetir, karena satu slap hilang. Nah, Jauh. Dokter Jaya kalau di tol itu ada satu slogan. Kalau ngantuk jangan nyetir. Kalau nyetir jangan ngantuk. Itu benar, Dok. Kalau ngantuk kita stop, jangan berhenti, jangan nyetir. Atau terbalik, kalau kita nyetir kita nggak boleh ngantuk, kita harus full terus-terusan. Kalau itu pelanggaran, selesai, Dok. Selesai. Oke, jadi ini kita tadi udah bahas nih, Dok ya, bedanya pikun sama amnesia. Iya. Karena ada satu titik palnya tuh batasnya. Dan pikun ini ada sebagai 7 gangguan atau penyakit. Ini termasuk penyakit, Dok ya? Pikun. Penyakit yang bisa mengakibatkan kematian, terutama kalau dia pikunnya lupa napas. Ya, cuman begini. Kalau yang ada satu jenis, jadi demensia itu kayak payung besar. 70%-nya itu Alzheimer namanya. Makanya kadang-kadang orang bilang Alzheimer lo gitu loh. Itu kelompok gedenya. Ada yang kecil-kecilnya lagi. Misalnya contoh, ada yang demensia terjadi karena stroke. Stroke jadi demensia gitu loh. Tapi kalau yang Alzheimer itu sebagian besar. Jadi kalau bilang demensia Alzheimer ya is okay lah, karena 70% Alzheimer demensia itu jadi Alzheimer. Supersetnya demensia, subsetnya si stroke tadi. Iya, betul, Dok ya? Ya kalau stroke itu lebih sedikit. Stroke lebih banyak pada atau laki-laki. Alzheimer subsetnya Alzheimer itu lebih banyak perempuan. Oke, Dok ya. Jadi tapi ada satu pengalaman yang bagus barangkali, Franky ya, yang menunjukkan kadang-kadang Alzheimer itu bahaya, Franky. Membahayakan negara. Kok bisa? Hah? Kan cuma lupa dikit. Ada satu presiden yang cukup tua pada waktu jadi presiden, 72 jadi presiden tuh Ronald Reagan. Pernah ingat? Itu bintang film. Cowboy. Nah, dia kan kamu tahu ya, ada 3 presiden yang paling bahaya di dunia. Presiden Putin, Rusia, Presiden Cina, sama Presiden Amerika. Presiden Cina yang mana sekarang nih? Sekarang. Cinta. Nah, karena di tangannya itu ada tombol yang tinggal dia pencet itu bom nuklir keluar, Franky. Perang dunia itu. Jadi artinya mereka nggak boleh pikun, malah harus fokus gitu ya. Iya dong. Justru kalau menurut saya kalau dia pikun lebih bagus, Dok. Loh, kalau dia pikun dia pencet apa dia? Enggak, pada waktu dia pencet dia kan ditanya passwordnya apa, lupa. Nggak jadi meledak, Dok. Enggak, masalahnya begini sih, Ronald Reagan tuh kan istrinya Nancy kan. Nancy Reagan. Jalan di rumahnya, masih datang. cantik dia udah usia segitu juga. Dan dia tuh harmonis banget sama istrinya kan. Ada datang menterinya, ngobrol tentang urusan negara. Ngobrol-ngobrol 2 jam. Udah selesai ngobrol, ya udah oke, Mrs. President, kata dia keluar.
Gak lama keluar, si Nancy masuk. Panggil, sini dong. Tadi yang ngobrol sama gue siapa sih? Begitu cerita itu muncul di media. Orang takut pergi. Kenapa takut? Loh, dia berarti dia udah Alzheimer. Kalau dia Alzheimer kan dia pencet bisa perang dunia, Franky. Nuklir meledak di mana? Ya, itu contoh di luar negeri, Dok. Di dalam negeri ada nggak? Di dalam negeri ada nggak orang yang beresiko cukup tinggi berbahaya gara-gara Alzheimer? Apaan? Siapa? Justru saya nanya soal dokter. Ada nggak? Karena kan ya ada orang yang pegang kuasa tapi pegang. Mas, kenapa saya tanya begitu? Kan nih kalau di Amerika kan kita nggak ngaruh. Lah, kalau dipencetnya tahu-tahu itu arahnya ke Indonesia, baru lah. Indonesia non-blok, Dok. Jadi kalau di Indonesia baru saya agak aware dikit. Nggak ada ya, aman ya? Nggak. Oke, jadi kita tadi udah bahas juga, Dok, penyebabnya. Terus kemudian bagaimana pencegahannya ataupun bukan mencegah, menghambatnya, Dok ya, karena pikun nggak bisa dicegah ya, Dok ya. Ya, tapi kalau memang udah arah ke sana mendingan Bisa ke dokter dihambat. deh. Dokter tuh bisa ngasih obat-obatan dan segala macam, bisa mencegah dia. Dan satu, support dari keluarga paling penting, karena dia nggak boleh dibiarkan sendiri. Ada satu kejadian ya, Franky ya. Waktu tahun 90-an ada keluarga nih, anak, istri, suami sama anak, cucu jadinya ya, sama anaknya dia, sama kakeknya. Jalan di mall, jalan, tapi kan mall lagi rame tuh malam minggu. Jalan-jalan itu biasa kan di mall tuh, wah ada off. Kadang-kadang ada pasar malam lah, pokoknya ada night shopping. Wah, rame begitu ada off di sini, si anaknya menyingkir, lihat-lihat baju, ibunya menyingkir kemana-mana, si kakeknya kan kagak eling. Nah, eling dia jalan aja nyelonong, hilang. Jadi menurut dokter Jaya yang pikun siapa? Keluarganya yang pikun. Yang pikun bukan si kakeknya kan, Dok? Bukan. Yang pikun si anak sama si menantunya tadi kan, Dok? Bukan, dicari-cari, halo kagak kelihatan, Franky, nggak ketemu. Dicari, tahu nggak? Baru ketemu 2 tahun kemudian, Franky. Di mana? Di itu, di departemen sosial. Itu ada tempat penampungan tuh orang-orang yang ditangkap-tangkapin itu loh. Jadi begitu ketemuin orang, ditanya, dia tidak ingat namanya, dia tidak ingat dari mana rumahnya. Sampai lapor polisi segala, jadi 2 tahun kemudian baru ketemu. Nah, ini yang saya mau tanyain, kebetulan dokter Jaya cerita. Kan kalau pikun itu boleh dibilang kan lupa memori-memori yang terakhir-terakhir, Dok. Nama kan sejak lahir dia udah dibiasain nama. Enggak, ini berarti udah parah banget kalau kejadian. Nah, makanya sih kalau kayak yang sekarang itu sebenarnya, kalau sekarang sih gampang, Franky, kalau kayak begitu diapain? Disetrum. Kasih peneng. Oh. Kasih peneng lah, kayak OSIS tuh ada namanya gitu loh. Kalau perlu dikasih peneng, di situ alamatnya di mana. Itu satu. Yang kedua, dikasih iPhone lagi. Find your iPhone. Ketemu masih. Ya zaman itu belum ada. Kalau gitu. sekarang sih resiko seperti itu ketinggalan di mall masih agak gampang karena banyak CCTV kan. Kalau zaman dulu saya percaya tuh bisa kejadian seperti itu. Dan sekarang begitu dia keluar dari mall kan di stop satpam biasanya. Iya. Oke, Dok, jadi si pikun ini ada baiknya kita pelajarin. Kalau memang nggak bisa dicegah dan pasti akan nyampe ke kita nih, Dok ya, kita hambat dengan cara perilaku hidup investasi aman menjelang pikun nih, Dok ya. Ya. Dan kalau memang udah dia pikun, dia harus ada yang ngawasin dia lah, jadi jangan dibiarin sendiri. Apalagi kalau ya misalnya dia masih suka masak, dia masak itu bisa jadi dia ketinggalan itu. Lagi masak itu ada hangus segala macam, pokoknya ya dia diawasin lah. Jadi jangan, dan satu ya, kalau orang pikun tuh jangan dibantah, bukan salahnya mereka, diladenin aja ngomong gitu. Ya, saya nanti termasuk yang pikun gara-gara. Enggak, tapi kita harus siap, Franky, karena makin lama nih usia harapan hidup kita juga makin tinggi. Jadi artinya makin tinggi, makin tua orang itu karena kesehatan juga, fasilitas kesehatan makin bagus, orang usia makin panjang,
akhirnya apalagi sekarang nih kita yang namanya kemarin baby boomer udah 60-an nih, 60-an ke atas nih Franky. Saya generasi X, Dok. Nah, kalau yang 60-an ke atas tuh artinya yang akan mengalami pikun-pikun tuh lumayan banyak nantinya Franky. Saya awal generasi X, jadi saya perhatikan emang beruntung, Dok. Cuman gara-gara beda sedikit saya udah beda generasi tuh. Bukan baby boomer lagi. Saya dulu tahu nggak pertama kali belajar soal pikun ya. Soal pikun gituan. Itu waktu saya tahun 89 ke Jepang. Profesor saya tuh ahli pikun. Ahli tentang pikun. Dia mendeteksi pikun. Dia umur berapa, Dok? Dianya waktu itu 60-an. Oh, aman. Nah, dia ngajari saya bagaimana mendeteksi orang pikun Alzheimer ya. Di Alzheimer tuh ternyata tuh ada deposit protein di dalam otak yang bisa kita hitung. Dia bilang nih orang ini nih 40 tahun udah pikun. Kamu lihat ini hitung. Oh ternyata banyak gumpalan protein di dalam otaknya. Gumpalan protein itu berarti nggak bagus. Nggak bagus, dia ngerusak otak. Dan itu mendiagnosisnya kan ngitung gitu. Namanya itu senile plaque. Senile plaque itu artinya bercak ketuaan. Keong. Terus ada garis-garis gitu ya di dalam sarafnya. Itu begituannya banyak tuh dia bilang. Nah ini pada beberapa orang ini dia Alzheimer dia bilang. Dia jagonya otak memang. Jadi jadi bukan cuma gejalanya aja, tetapi sampai ke mikroskop pun kita masih bisa lihat oh ini memang otaknya rusak gitu. Gitu. Ya udah berarti artinya karena ini nggak bisa kita hindarin, Dok ya. Ya nggak ada jalan lain. Ya. Kita harus jaga otak kita. Artinya mulai jaga dari usia 40. 40 tahun harus menjaga lifestyle kita, cara hidup kita untuk supaya kita nggak pikun. 18 tahun lagi, Dok. Dan satu lagi, Franky, jangan mager. Mager itu salah satu penyebab pikun, Franky. Saya sih masih ada. Mesti aktif. Saya masih ada olahraganya, Dok. Apa? Ya itu olahraga. Ya ini ada cerita lucu, Dok, kemarin, Dok. Saya main di Rawamangun. Golf di Rawamangun. Caddy saya udah 30-an nih, Dok. Udah berkeluarga belum? Belum. Terus ada caddy-nya satu lagi, yang tadi kan caddy saya cowok. Caddy istri saya cewek. Udah keluarga belum? Belum. Kenapa nggak kawin aja berdua? Susah gitu. Apa dia bilang, Pak, bantuin cariin jodoh dong. Ya saya bilang aja, kasih aja KTP kamu, ntar saya masukin ke Tokopedia. Siapa tahu lah Tokopedia laku. Olahraga harus lebih bagus, lebih sering, Dok ya, karena otak lebih banyak dapat oksigen gitu kira-kira, Dok ya. Ada yang lain nggak, Dok? Buat supaya orang-orang tuh sekarang punya kesadaran supaya jaga otak tuh dengan benar. Ya nggak tahu ya, tapi kalau saya lihat sih ya di waktu saya di Jepang, di Hong Kong, Singapura, itu orang-orang tua itu banyak yang mereka masih punya taman-taman walaupun gedungnya gede-gede. Di taman mereka main catur atau apa gitu loh, maksudnya ya itu mungkin barangkali itu bagus ya kalau menurut saya sih. Jadi ruang kumpul umum. Petra. Ya. Oke. Ada yang lain lagi, Dok, buat ini? Oke, kalau gitu thank you banget nih, Dok. Saya akan lebih sering olahraga sama lebih sering nyetir, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!